Oke, eh, kita akan bahas tugas matematika kemarin. Soal nomor 1, gambarkan letak bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan. Nah, kemudian urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Jadi ada 2 perintah ya. Yang pertama, gambarlah letak bilangan berikut pada garis bilangan. Berarti kamu gambar garis bilangannya terlebih dahulu. Kita coba yang A ya. Yang A. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang A. Pada soal nomor 1A ada min 12, min 8 ya, atau negatif 8, negatif 10, negatif 6, negatif 5, dan negatif 3. Kamu harus menggambarkan garis bilangan. Oke ya. Gambarkan garis bilangan. Kemudian diurutkan. Ingat, kalau negatif itu semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Ya, semakin besar angkanya semakin kecil. Jadi kalau untuk soal nomor A, mana yang paling besar nilainya? Apakah 12? Tentu bukan. Karena di sini ada tanda negatif. Berarti yang paling besar nilainya adalah minus atau negatif 3. Di mana letaknya? Di sebelah paling kanan. Kenapa paling kanan? Karena semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Ya, berarti negatif 3. Kemudian mana lagi? Negatif 5. Kemudian negatif 6. Lalu negatif 8. Kemudian negatif 10. Dan yang paling kecil adalah negatif 12. Itu ya. Di sini ada 4 ya harusnya ya. Cuman karena soalnya tidak ada negatif 4 jadi tidak perlu ditulis. Di sini juga sebenarnya ada negatif 7. Karena di soal tidak ada negatif 7 jadi tidak perlu ditulis. Sama di sini juga ada negatif 9, tidak perlu ditulis. Di sini juga ada negatif 11, tidak perlu ditulis karena di soalnya hanya ada angka-angka negatif 5, negatif 3, negatif 5, negatif 6, negatif 10, negatif 8, dan negatif 12. Seperti itu, paham ya? Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Ya, paham ya? Seperti itu. Lanjut yang B. Nah, ada negatif 7, negatif 15, negatif 4, negatif 11, negatif 1, dan 0. Ingat, dalam garis bilangan 0 adalah pembatas antara positif dan negatif ya. Karena di sini negatif semua, berarti otomatis yang paling besar adalah 0. Kita taruh 0 di sini ya. Kita kasih tanda seperti ini, artinya masih ada angka-angka lainnya. Kemudian mana lagi? Negatif 1, lalu negatif 4, kemudian negatif 7, lalu negatif berapa lagi nih? 11 ya. Dan yang terakhir negatif 15. Kita kasih tanda seperti ini. Garis bilangan itu selalu ada tanda panah ke kanan dan ke kirinya yang menandakan bahwa masih ada angka-angka selanjutnya. Itu ya. Yang C dan yang D juga sama. Kamu gambar dulu garis bilangannya. Karena perintahnya ada gambarlah letak bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan. Kemudian urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Tuh, paham ya? Yang C dan D juga sama.
caranya. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Lihat perintahnya. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil, ya, dari yang nilainya terkecil hingga ke terbesar. Ya. Kita tulis soalnya dulu. Kemudian kita lihat mana dari ke 6 angka ini yang nilainya paling kecil. Apakah 87? Tentu tidak. Walaupun 87 angkanya paling kecil dibandingkan dengan angka-angka yang lain, tetapi nilainya paling besar. Kenapa? Karena dia negatif. Jadi yang paling kecil mana nilainya? Yang paling kecil adalah negatif 432. Kemudian selanjutnya mana? Selanjutnya adalah negatif. Ya, betul, negatif 235. Berikutnya mana lagi? Negatif 233. Lalu negatif 125. Kemudian negatif 112. Lalu negatif 87. Dari yang terkecil hingga terbesar. Dari yang paling kecil negatif 432 hingga yang terbesar negatif 87. Ya. Kemudian yang B. Yang B ada negatif 99, negatif 102, negatif 66, negatif 212, negatif 122, dan negatif 96. Jawabannya ya, dari yang terkecil. Yang terkecil mana? Ya, betul. Negatif 212. Kemudian disusul oleh negatif 122. Disusul lagi negatif 102. Kemudian negatif 99. Lalu negatif berapa lagi nih? 96. Dan yang terakhir negatif 66. Paling kecil nilainya negatif 212 dan yang paling besar nilainya negatif 66. Ya. Walaupun angkanya paling besar 212, karena dia negatif, maka dia yang paling kecil nilainya. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3. Kalian simak, pahami perintahnya. Tentukan tanda perbandingan yang tepat untuk bilangan-bilangan berikut. Ya. Seperti yang kita tahu, macam-macam tanda perbandingan itu ada seperti ini, artinya lebih kecil. Ke arah kanan artinya lebih besar atau sama dengan, ya. Lebih kecil dari, lebih besar dari, sama dengan. Kita lihat contoh soal nomor 3 yang A. Min atau negatif 12 titik-titik dari negatif 17. Negatif 12 itu lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan negatif 17. Yang benar adalah negatif 12 itu lebih besar daripada negatif 17. Jadi tandanya seperti ini. Ya. Walaupun sekali lagi ya, walaupun angkanya itu lebih besar 17, tapi nilainya itu lebih besar 12 karena ada negatifnya. Lanjut yang B. Negatif 100 titik-titik negatif 101. Jadi negatif 100 itu lebih besar atau lebih kecil dari negatif 101? Jawabannya lebih besar. Jadi tandanya seperti ini. Jadi dibacanya begini. Negatif 100 lebih besar
dari negatif 101 ya. Lanjut ya. Yang C, negatif 75 titik negatif 69. Negatif 75 itu lebih besar atau lebih kecil dari negatif 69? Jawabannya lebih kecil. Walaupun angkanya lebih besar 75 daripada 69, karena ini negatif, maka lebih kecil negatif 75 dibandingkan negatif 69. Kemudian yang D, negatif 54 titik negatif 84. Tandanya seperti apa? Ayo. Negatif 54 dan negatif 84 lebih besar negatif 54. Jadi negatif 54 lebih besar dari negatif 84. Ya. Caranya seperti ini untuk menghafal. Karena tandanya seperti ini ya. Kita tandain ini K, artinya kecil. Kalau tandanya seperti ini, B, seperti huruf B ya, besar. Tuh, ya. Kamu cek lagi jawabanmu kemarin, apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Lanjut soal nomor 4. Nicole melakukan diving di Bunaken. Ia menyelam hingga kedalaman 3 meter di bawah permukaan air laut. Anggap ini permukaan air laut. Nicole menyelam hingga kedalaman 3 meter. Berarti artinya dia negatif. Karena air laut ini kita umpamakan sebagai pemisah ya, 0. Kalau ke bawah dia negatif, kalau ke atas dia positif ya. Berarti Nicole besarannya adalah negatif 3 meter. Kemudian pada saat yang sama, Ares juga menyelam hingga kedalaman 20 desimeter di bawah permukaan laut. Ya, bawah 20 desimeter. Berarti Ares negatif 20 desimeter. Omar juga menyelam hingga kedalaman 0,1 dekameter di bawah permukaan air laut. Karena di bawah permukaan air laut maka dia negatif juga. Semakin dalam maka suhu air semakin rendah. Ya, semakin dalam suhu air semakin rendah. Kamu disuruh menentukan urutan letak mereka dari yang memiliki suhu tertinggi. Kalau semakin dalam semakin rendah, kamu disuruh mengurutkan dari suhu yang tertinggi. Berarti orang yang menyelamnya itu hampir dekat dengan permukaan air laut. Gimana cara mengurutkannya? Karena memiliki satuan yang berbeda, ada meter, desimeter, dan dekameter. Kita jadikan satu dulu. Kita samakan dulu. Mau dijadikan apa? Jadikan meter. Oke, jadikan meter ya. Berarti kalau Nicole tetap ya. Nicole tetap minus 3 meter. Ares dari desimeter ke meter turun berapa? Masih ingat nggak? Bagi yang lupa nih, kita gambarin lagi tangga satuan jarak ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, kebanyakan M ya. Desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Karena bukan persegi dan bukan kubik, sekali turun dikali 10 dari desimeter ke meter.
Ya. Dari desimeter ke meter. Naik 1 kali berarti dibagi 10. 20 dibagi 10 2, berarti negatif 2 meter. Sekarang Omar. Negatif 0,1 dekameter. Kita rubah ke meter. Dekameter ke meter. Dari dekameter ke meter dikali 10 karena turun 1 tingkat. 0,1 dikali 10. 0,1 dikali 10. Kalau dikali komanya mundur. Mundur berapa kali? Mundur 1 kali karena 10 nolnya cuma 1. Jadi 1 meter. Berarti negatif 1 meter. Udah ya, lanjut ya. Tentukan urutan letak mereka dari yang memiliki suhu tertinggi. Suhu siapa yang paling tinggi? Nicole negatif 3 meter ya. Di bawah permukaan laut. Semakin dalam dia suhunya semakin apa tadi? Semakin rendah, semakin dalam. Mana tadi? Nah nih, semakin dalam maka suhu air semakin rendah. Jadi yang paling dalam dia yang suhunya paling rendah. Dari ketiga anak ini mana yang paling dalam? Nicole yang pertama ya. Yang kedua Ares. Yang ketiga Omar. Nah, kamu disuruh mengurutkan letak mereka dari yang memiliki suhu tertinggi. Karena yang paling dalam Nicole, berarti Nicole suhunya paling rendah. Jadi yang paling tinggi Omar. Jadi jawabannya, karena ini soal cerita, kamu harus menjawabnya juga pakai kalimat. Jadi urutan letak dari suhu tertinggi ke suhu terendah adalah siapa? Suhu tertinggi ya, yang diminta kan suhu ya dari yang suhu tertinggi. Suhu tertinggi berarti Omar karena dia yang paling dekat permukaan air laut. Kemudian Ares dan Nicole. Nih jawabannya. Paham ya? Terakhir, nomor 5. Dieng merupakan daerah dataran tinggi Indonesia. Dieng pernah mengalami suhu dingin ekstrim pada tahun 2012. Suhu dingin ekstrim Dieng mencapai minus 6 derajat Celcius. Jadi pada tahun 2012 suhunya adalah minus 6 derajat Celcius. Pada tahun 2016 suhu dingin ekstrim Dieng mencapai minus 2 derajat Celcius. Kapan Dieng mengalami suhu dingin terekstrim? Artinya yang paling dingin ya. Yang paling dingin antara 2012 atau 2016. Jawabannya adalah tahun 2012 karena dia min 6 derajat Celcius. Dalam termometer semakin dingin itu angkanya semakin besar negatifnya. Nah, mana? Di buku ada nggak ya? Nih. Termometer Celcius. Semakin ke bawah dia semakin dingin suhunya. Semakin negatif, semakin dingin. Berarti soal yang tadi ya, jawaban yang paling dingin atau suhu dingin terekstrim jatuh pada tahun 2012. Paham ya?